Shalom, saudara-saudari terkasih, haleluya, dimanapun Anda berada, baik di dalam kepulauan Papua maupun di wilayah Indonesia, haleluya, di mana saja Anda berada, kita bersua kembali di dalam channel saya, saudara-saudari terkasih, haleluya. Pada saat ini kita mengucap syukur karena kemurahan Tuhan kita bisa bertemu, haleluya. Saya lagi akan menyampaikan berita kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Haleluya. Kali ini saya akan menyampaikan yang berhubungan dengan tema yaitu bahwa tema bahwa perjuangan iman kepada Yesuha Amasiha Adonai, orang Ibrani itu tema. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Hamasiah Adonai, kita akan melihat satu persatu dari tema itu tadi. Haleluya. Sehingga sebelum daripada saya menyampaikan dalam bentuk kesaksian rema dan logos yang Bapak beritahukan kepada kami tentang bagaimana perjuangan iman kepada Yeshua Amasiah Adonai, orang Ibrani itu. Haleluya. Di sini saya akan menyampaikan hal-hal yang dibukakan, rahasia-rahasia orang Ibrani yang dibukakan. Ya, berhubungan dengan Yeshua. Haleluya. Di sini akan saya sampaikan. Dengan demikian saya harap Anda yang mengikuti channel saya supaya dapat mengikutinya dari awal akhir. Seperti itu, sehingga hal-hal baru yang sedang dibukakan oleh Roh Kudus di akhir zaman ini bisa kita ikuti, sehingga kita tidak ketinggalan informasi tentang bagaimana Yesuha, bagaimana Ibrani itu, dan bagaimana kebenaran firman Tuhan itu dibukakan dalam pewahyuan dan pembukaan firman Tuhan oleh roh hikmat dan roh wahyu kepada kita di akhir zaman ini, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Hamasiah Adonai, sehingga iman kita dapat dibangunnya. Haleluya. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, hamba akan menyampaikan kembali apa yang Bapak suruh menyampaikan berhubungan dengan rahasia yang dibukakan, rahasia orang Ibrani, bahkan rahasia Yeshua orang Ibrani itu, dan juga bagaimana perjuangan iman kepada Yeshua Hamasiah Adonai. Haleluya Bapak, di dalam nama Tuhan Yeshua Hamasiah Adonai. Dengan demikian kami mengundang Roh Kudus bekerja beracara dari awal akhir, sehingga Bapak apa yang disampaikan kesaksian-kesaksian dalam apa yang Bapak sampaikan Roh melalui Yeshua, melalui Roh Kudus dan manifestasi dalam 9 kemajawatan, hamba akan menyampaikan ekspos berita itu. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yeshua Amasiah, sehingga semua orang dapat membangun imannya dan perjuangan iman mereka kepada Yeshua semakin meningkat. Di dalam nama Tuhan Yeshua Amasiah Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Hamasiah Adonai, ada beberapa yang akan saya uraikan di sini. Yang pertama menyangkut iman yang benar, perjuangan iman yang benar. Yang kedua adalah menyangkut dengan berhubungan dengan kepada Yeshua Hamasiah Adonai. Yang ketiga adalah yang berhubungan dengan orang Ibrani. Haleluya. Baik, jadi sebelum saya menguraikan menyangkut iman kepada Yeshua orang Ibrani, saya akan menguraikan dulu, menyampaikan dulu beberapa kesaksian. Baik, sebelum menyampaikan ini, haleluya saudara-saudari terkasih, haleluya. Saya akan bacakan dulu beberapa firman Tuhan yang menjadi dasar untuk pembukaan firman Tuhan yang dibukakan oleh Roh Kudus sendiri. Haleluya. Kita lihat dulu, baca dulu. Ibrani 11, 13 sampai 17.
Dalam iman mereka semua ini telah meninggal sebagai orang-orang yang tidak menerima janji itu, melainkan sebagai orang-orang yang melihat hal-hal itu dan dari jauh dan diyakinkan olehnya, juga mengalaminya, bahkan mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan para pengembara di bumi. Sebab mereka yang berkata demikian itu, mereka menyatakan bahwa mereka sudah mendambakan suatu tanah air. Dan memang jika mereka mengingat-ingat tempat itu yang dari dalamnya mereka telah keluar, mereka punya kesempatan untuk kembali. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang baik, lebih baik. Itulah tanah air surgawi. Karena itu Elohim tidak malu akan mereka untuk dipanggil Elohim mereka, karena dia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Dengan iman ketika diuji, Abraham telah mempersembahkan Ishak, dia mempersembahkan anak tunggalnya yang telah menerima janji-janji itu pula. Haleluya. Ini pertama yang akan kita renungkan, 1 Korintus 15:44 sampai 8. Tubuh jiwani ditaburkan, tubuh rohani dibangkitkan. Ada tubuh jiwani, ada pula tubuh rohani. Demikian pula telah tertulis, manusia Adam yang pertama telah menjadi makhluk yang hidup atau jiwa yang hidup. Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Namun yang pertama bukanlah rohania tetapi jasmania. Barulah sesudah itu yang rohania. Manusia pertama berasal dari bumi yang dibuat dari tanah. Manusia kedua berasal dari surga, yaitu Tuhan Adonai, sebagaimana yang dibuat dari tanah. Seperti itu pula orang-orang yang dibuat dari tanah. Dan sebagaimana yang dari surgawi, seperti itu pula orang-orang dari surgawi. Wah, ini orang-orang dari surgawi. Padahal mereka tidak terbuat dari tanah. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Ini kita akan lihat. Nah, Ibrani 7 ayat 10, 1 sampai 10. Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dari Imam Yahweh yang Maha Tinggi. Ia pergi menongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti nama, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Yahweh. Nah, anak Yahweh, ia tetap menjadi imam selama-lama sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut 1/10 dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan Abraham memungut 1/10 dari Abraham memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan disinilah manusia-manusia fana yang menerima 1/10, dan di sana ia yang telah diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga 1/10 dari Lewi yang berhak menerima 1/10, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menonson bapa leluhurnya itu. Haleluya. Ini ada, haleluya. Kita lihat lagi, haleluya. Rasul Paulus, ya, itu dia bilang dia itu orang Ibrani. Juga dia dari suku Benyamin. Dia ada suku Benyaminnya. Suku Benyamin berarti dari Abraham, Ishak, dan Israel. Yang dari anak bungsunya itu, keturunannya itu Paulus, Rasul Paulus. Tetapi dia juga dibilang itu orang Ibrani asli. Haleluya. Ini ada 2 suku bangsa. Haleluya. Ada 2 suku bangsa. Nanti kita lihat. Haleluya. Haleluya. Nanti kita lihat itu. Ya, kita masuk ke
apa pengertian daripada Ibrani itu sendiri siapa dan Abraham itu siapa. Haleluya. Kalau menurut kamus Alkitab itu Ibrani itu apa artinya kata Ibrani? Artinya keturunan dari Eber menurut silsilah Genesis Kejadian. Eber adalah kata Semit yang berarti di Sebran dalam bahasa Hakkadia dan Aram, yang berarti kata itu sendiri bukan berasal dari bahasa Ibrani. Tapi itu bukan berasal dari bahasa Ibrani, tapi itu berasal dari bahasa Semit. Ya, asal usul kata Ibrani. Mengenal hal itu, asal usul istilah Ibrani sendiri tidak pasti. Istilah itu bisa saja berasal dari kata Eber atau Ever, sebuah kata Ibrani yang berarti sisi lain. Dan mungkin menunjuk lagi kepada Abraham yang menyeberang ke tanah Kanaan dari sisi lain, sungai Efrat atau sungai Yordan. Haleluya. Ya, ini menurut ini tidak jelas. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, menurut ini tidak jelas. Jadi Ibrani ini tidak jelas. Haleluya. Kenapa tidak jelas? Tidak diuraikan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Alkitab itu pertama dipercayakan kepada orang Ibrani. Lalu orang Ibrani itu Melkisedek itu dia ketemu dengan Abraham. Abraham itu dia percaya karena Melkisedek memperkenalkan Yahweh-nya orang Ibrani, maka Abraham itu dia percaya. Ini yang disebut perjuangan iman Abraham. Maka Abraham menjadi patokan orang yang beriman. Bapak orang beriman itu Abraham. Karena dia diuji beberapa kali, tetapi apa yang Tuhan berbicara lewat Melkisedek kepada Abraham untuk dijanjikan itu ditepati, karena Abraham dia bertahan dalam iman. Itu perjuangan iman Abraham. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Ini kita yang Tuhan beritahukan. Sekarang saya masuk ke kesaksian yang Roh Kudus bukakan tentang Ibrani itu, saudara-saudari terkasih. Bukan kebetulan, tetapi ada satu kesaksian pada saat saya mendoakan istri saya punya mama mantu. Ya, ini waktu mendoakan pelepasan itu, dalam suatu doa pelepasan itu kami berdoa bahwa mama ini orang Tanimbar dari Marka Kelmaskeco. Jadi kami bawa dia dalam doa. Dalam suatu doa Tuhan kami bawa dia, Tuhan perlihatkan khatulistiwa. Lalu garis khatulistiwa dalam penglihatan itu. Lalu Tuhan beritahukan, ini mama ini dari gen genetik orang Ibrani. Suara Tuhan bilang mereka ini orang Ibrani. Orang Ibrani, mereka melintasi garis khatulistiwa lalu turun dan tinggal di bawah di Kelang Romehan di wilayah Tanimbar di Maluku Selatan, Maluku Tenggara Selatan. Ya. Jadi itu kesaksian bahwa dibilang itu mereka itu turunan orang Ibrani. Haleluya. Lalu kami terus berdoa, tanya Tuhan, mereka itu turun dari mana? Lalu Tuhan beritahukan bahwa di Taman Eden itu ada 2 tempat di dalam Taman Eden itu sendiri. Ada 2 tempat. Jadi Taman Eden yang sebelah dalam itu di dalam pagar. Orang Ibrani yang di dalam pagar itu mereka tinggal dalam pagar. Sedangkan dalam Taman Eden tapi di luar daripada Taman Eden. Di dalam Taman Eden tapi di luarnya itu tinggallah Adam dan turunannya. Adam dengan Hawa. Nah, itu Tuhan beritahukan begitu posisi pertama. Tuhan bukakan dalam rahasia pembukaan itu. Yang kedua Tuhan bilang begini, orang-orang Israel yang orang-orang Ibrani yang tinggal di dalam Taman Eden yang dipagari itu, di pagar Taman Eden itu, nah itu mereka itu bukan diciptakan dari tanah liat, tetapi mereka itu orang-orang yang diciptakan dari tubuh rohania.
Termasuk Bapak beritahukan kami itu seperti Melkisedek, itu tubuh orang Ibrani, tubuh rohania orang Ibrani. Haleluya. Bapak beritahukan seperti itu, saudara-saudari terkasih. Lalu ada kaum-kaum Ibrani yang memberontak keluar. Kaum-kaum Ibrani yang memberontak keluar, yang sekarang tersebar di Israel maupun juga yang tersebar di wilayah Papua dan Maluku, bahkan tercebur di antara bangsa-bangsa itu. Nah, itu orang-orang yang melanggar hukum-hukum Tuhan di Taman Eden di dalam pagar, dan mereka lompat keluar turunannya. Tuhan beritahukan begitu, lalu mereka pergi kawin. Mereka kawin dengan turunan anak-anak manusia yang cantik-cantik. Akhirnya melahirkan manusia-manusia raksasa pada zaman itu. Tuhan beritahukan begitu. Lalu nanti dihapuskan dengan air bah. Lalu mulailah pertemuan pertama Melkisedek, imam orang Ibrani, yang ada di dalam dengan Abraham ini mereka ketemu. Di situ perjanjian. Abraham punya perjuangan iman itu sangat kuat kepada, dia percaya kepada Yahweh-nya orang Ibrani itu. Haleluya. Jadi waktu kami tanya, seperti itu Tuhan beritahukan. Lalu kami tanya, baru Tuhan bilang begini, Ibrani itu artinya anak-anak ilahi. Anak-anak ilahi. Ilahi. Ibrani, ilahi. Anak-anak ilahi. Ini nanti Ibrani itu disebut artinya anak-anak ilahi. Haleluya. Ibrani itu artinya anak-anak ilahi. Anak-anak ilahi ini ada dua. Yang mereka yang masih tertinggal di dalam pagar-pagar Taman Eden di Firdaus itu, Tuhan bilang nanti pada waktu kerajaan 1000 tahun damai itu akan ketemu dengan orang-orang saleh di bumi. Yang akan menuju ke kerajaan 1000 tahun damai itu akan mereka bertemu di sana. Melkisedek, mereka masih ada. Orang-orang Ibrani itu masih tertinggal di dalam pagar Taman Eden sebelah dalam. Haleluya. Sedangkan orang-orang Ibrani yang jatuh memberontak keluar itu, mereka sudah mengenal dosa, sehingga mereka itu mengalami kematian seperti turunan Abraham. Haleluya. Itu jadi setiap manusia yang dilahirkan yang sudah mengenal dosa, itu mengenal kematian. Termasuk orang Ibrani yang memberontak keluar ini. Haleluya. Nah, itu rahasia yang Tuhan bukakan. Haleluya. Sebelum saya masuk ke ini, saya masuk lagi ke saksian berikutnya. Kesaksian berikutnya itu waktu ketika kami mendoakan, setelah kami mendengar petunjuk firman Tuhan ini, saya bikin buku tentang ini. Ibrani orang yang turun dari tangga langit surga. Nah, dalam bahasa Kelang disebut dengan kusali. Ini saya ada bikin satu buku tentang ini semua. Lalu pada waktu itu sempat saya tanya kepada membantu, kepada mama mantu yang turunan orang Ibrani, yang Tuhan bilang bagian genetik mereka turunan orang Ibrani ini. Lalu mama ini langsung dia renungkan, baru dia ingat, dia kasih tahu. Menurut cerita turun-temurun mereka itu datang dari tangga surga. Dari namanya dalam bahasa Kelang disebut kusali. Ibrani orang-orang yang turun dari tangga surga, kusali. Suta tali langit atau kusali. Yang artinya turun dari tangga langit. Jadi menurut cerita itu bahwa turun-temurun itu mereka turun dari langit, dari surga. Atau dari langit, tangga langit. Jadi ada tangga, mereka turun dari langit. Berarti Eden dari atas ini, Eden di atas, ada Eden bawah. Jadi mereka turun ke bawah. Lalu kami tanya, karena mereka ini ada berdekatan dengan Maluku, ini berdekatan dengan orang Papua. Bahkan dia lebih dekat lagi dengan daerah Sukume, Freeport. Haleluya. Jadi kami berdoa tanya Tuhan, apakah mereka itu dari Yerusalem atau dari arah Papua? Tempat lokasinya ini. Lalu Tuhan memberitahukan kami bahwa dia ada di pintu gerbang Golden Gate, yaitu di Kaitaka sebelah dari Deyai, antara Deyai dengan Timika, Freeport ini Timika. Di situ ada namanya Kaitaka Cimauda. Kaitaka Cimauda itu artinya ini waktu di Manokwari Tuhan bukakan itu pintu gerbang Golden Gate.
Nah, jadi dari pintu gerbang Golden Gate ini di dalam Firdaus ini mereka keluar dari sana. Itu lokasinya ada di situ. Jadi orang-orang Ibrani ini. Jadi penglihatan selanjutnya Tuhan bawa kami itu mereka itu orang-orang yang langgar pagar baru keluar. Langgar pagar baru keluar. Nah, langgar pagar. Pagar itu apa? Pagar itu hukum-hukum Tuhan. Ada hukum-hukum Tuhan yang berlaku di sana, tapi mereka langgar hukum-hukum itu keluar. Haleluya. Dan orang-orang Ibrani yang tercebur di antara bangsa-bangsa, termasuk yang ada di Yerusalem sana maupun juga yang ada di Papua, yang ada di Maluku, tersebar ke wilayah-wilayah bumi ini, itu adalah orang-orang kaum Ibrani yang memberontak keluar dari ini. Haleluya. Sedangkan mereka yang tidak memberontak itu mereka masih terpelihara di dalam pagar-pagar Taman Eden sebelah alam. Saudara-saudari terkasih, mereka ini tidak mengalami kematian, tapi mereka hidup selama-lamanya karena mereka tidak mengenal dosa. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Ya, ini apa yang Roh Kudus sedang bukakan ini. Saudara-saudari terkasih, ini apa yang Roh Kudus memberitahukan hal ini. Haleluya. Jadi terlepas dari kesaksian kami apa yang Roh Kudus bukakan ini, ada satu kesaksian dari dari Iris, bukan dari Iris tapi dari ini. Ada tim kenabian yang pergi ke Yerusalem. Mereka dalam bukunya itu perjalanan kenabian dari Papua ke Yerusalem. Itu dalam buku mereka itu dari Robert Isir itu. Di situ dia muat tentang ada seorang dokter orang Ibrani. Ada seorang dokter orang Ibrani, profesor dokter orang Ibrani. Dia menyatakan bahwa dia adalah orang Ibrani, Melbourne. Ini dia menyatakan bahwa di timur masih terdapat Firdaus. Haleluya. Di timur itu masih terdapat Firdaus. Haleluya. Ini mereka tahu, berarti orang-orang pintar Ibrani yang ada di Yerusalem, yang ada dalam itu mereka tahu bahwa di timur itu masih terdapat Firdaus, suatu masa depan yang baik bagi orang Ibrani. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Jadi di timur, di Firdaus, haleluya. Nanti sampai titiknya kami tahu itu, haleluya. Yang Tuhan beritahukan kami itu, haleluya. Nah, jadi dari Roma sendiri pun tuh mereka menyatakan bahwa di timur itu masih terdapat Firdaus, yaitu di Papua, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Tempat ini orang Ibrani. Jadi sebelum saya uraikan tentang orang Ibrani, Israel sendiri itu turunan dari Abraham, Ishak, baru Israel. Israel itu dari 12 suku Israel itu dia beda dengan Ibrani. Tetapi Rasul Paulus itu dia adalah turunan dari suku Benyamin, dari Israel suku Benyamin. Dia juga dari turunan Ibrani. Berarti ada Ibraninya di dalam dia, karena mereka ini hidup berdampingan. Ada bahasa Ibrani yang dipakai dalam agama Yahudi. Khusus untuk mereka ibadah dalam agama Yahudi, Saduke, Yahudi Parisi, Yahudi Bunani, Yahudi Eda sebagai orang Medi, Mewodi di Papua juga ada, di Yerusalem juga ada. Nah, itu bahasa yang diajar oleh Tuhan, bahasa Ibrani. Alkitab pertama dipercaya ditulis dalam bahasa Ibrani. Haleluya. Dan dipakai oleh kalangan orang-orang Yahudi dalam agama-agama Yahudi, Saduke, Yahudi Parisi, Yahudi Eda sebagai Yahudi Bunani. Ya, itu. Dan ada bahasa yang diajarkan oleh Tuhan di Taman Eden kepada Adam. Nah, disebut bahasa Bunani atau bahasa Israel hari-hari. Ini dua bahasa. Ada dua suku bangsa. Saudara-saudari terkasih, suku bangsa itu satu turunan daripada Adam dari tanah liat, dan suku bangsa tadi kita lihat di Korintus tadi itu. Manusia pertama terbuat dari tubuh jiwania, ditaburkan tubuh rohania, dibangkitkan tubuh jiwania, ada pula tubuh rohania. Ada tubuh rohania, ada tubuh jiwania atau tubuh jasmania. Nah, tubuh rohania ini yang orang Ibrani. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Jadi tubuh jasmania termasuk orang-orang Israel yang tercubur 12 suku Israel yang tercubur di antara bangsa-bangsa. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Kita lihat
sebelum kita lihat ini, bagaimana sebelum kita masuk ke Ibrani kita sudah tahu, dan sekarang siapa itu Yesua? Yesua itu dalam penyebutan bahasa Ibrani dan Yahudi dan bahasa Ibrani, karena Yahudi, karena Yesua itu dilahirkan dari mamanya itu dari Yahudi, dari turunan Yehuda, Yahudi. Dilahirkan. Nah, mamanya melahirkan dia. Nah, sebab itu Yesua bilang bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Haleluya. Karena dilahirkan oleh turunan Yehuda dari Daud, Yusuf dan Maria, perawan Maria. Sedangkan Yesua sendiri itu adalah orang Ibrani asli. Yesua bilang itu orang Ibrani asli. Orang Ibrani asli Yesua itu. Makanya nama juga itu dalam bahasa Ibrani. Yahweh, Yasuha, Amasiha, Adonai. Haleluya. Tuhan bilang apa? Yahweh itu pohon zaitun tetap pohon zaitun, tidak bisa rubah-rubah. Apakah pohon zaitun dia berubah-ubah dari zaman ke zaman? Tidak. Nama Yahweh juga demikian. Batu karang tetap batu karang. Yeshua Amasiah Adonai tetap Yeshua Amasiah Adonai. Tidak bisa dirubah oleh bangsa-bangsa yang bukan orang Ibrani atau Yahudi. Seperti orang Yunani, Aram, ataupun juga Inggris, Amerika, Roma, Eropa, tidak bisa dirubah. Haleluya. Dia tetap Ibrani, karena dia orang Ibrani, maka namanya juga di dalam penyebutan Ibrani, dan nama itu bukan diberikan oleh orang Ibrani, tetapi oleh Yahweh kepada Yeshua Amasiah Adonai. Nama Yahwehnya sendiri diberikan kepada anaknya Yeshua Amasiah Adonai. Ini adalah orang Ibrani. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Amasiah Adonai. Haleluya. Baik, ini kita sudah mengenal kenapa harus masalah perdebatkan bahwa dia itu Yesus itu bukan. Itu penyebutan Yunani, itu penyebutan Roma, Eropa, Amerika, Indonesia, Yunani, tidak. Itu nama yang diberikan oleh manusia, Yesus itu. Tapi nama yang disahkan oleh Bapa dari surga, yang Bapa yang memberikannya, itu adalah Yahsuha Amasiha Adonai. Saudara-saudari, batu karang tetap batu karang. Haleluya. Dia orang Ibrani asli. Yahsuha Amasiah Adonai. Dia betul-betul anak Yahweh, dan dia juga betul-betul anak manusia karena kandungan Rai Maria. Saudara-saudari, dari turunan Yehuda, dari Daud sampai ke Maria. Saudara-saudari terkasih. Ya. Selanjutnya kita masuk ke masalah iman. Ya. Sebelum kita masuk ke masalah iman, masuk dulu ke masalah iman. Ya, kita lihat di Ibrani di situ 11. Ibrani 11. Ya, Ibrani 11 ayat 1. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kepada kesaksian nenek moyang kita. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak lihat. Apa yang saya sedang sampaikan ini, saya juga tidak lihat. Tapi Roh Kudus yang menyampaikan itu. Bapa Yesua, Roh Yesua sendiri, dan juga Roh Yahweh, dan juga Roh Kudus yang menyampaikan kepada kami. Maka saya memberitahukan ini namanya perjuangan iman. Dan kita percaya. Dan ada bukti-buktinya. Haleluya. Ada manifestasi Roh Kudus dan ada bukti-bukti yang sedang terjadi. Dan kami alami itu. Ini yang namanya perjuangan iman. Haleluya. Kepada orang Ibrani itu. Saudara-saudari, Yesua orang Ibrani itu, Yesua Amasiah Adonai Ibrani itu. Ini dasar, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Dasar. Tidak melihat, namun percaya. Ada pekerjaan Bapa, ada pekerjaan Yesua, dan ada pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam manifestasi, membongkar rahasia tentang siapa itu Ibrani, siapa itu Yesua. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Nah, ini yang dasar iman. Dasar iman. Jadi sesuatu
segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Haleluya. Haleluya. Pemanya orang Papua dan juga Pulau Papua itu dilukis, dibuat oleh tangan Tuhan sendiri. Itu kita percaya, itu kita imani. Orang Papua tidak mungkin tercipta dari sendirinya. Pulau juga terbentuk sendirinya, tidak ada. Haleluya. Dan apapun di bumi itu seperti itu seluruh dunia. Karena yang menciptakan itu langit dan bumi. Saudara-saudari terkasih. Itu iman. Haleluya. Kita tidak bisa bilang bahwa oh itu dulu orang dari Amerika datang nih buat Pulau Papua, atau orang dari Indonesia yang bikin Pulau Papua. Tidak bisa. Itu Tuhan Adonai yang melukis, baru menempatkan orang Papua tinggal di dalam. Saudara-saudari, orang Papua ternyata belakangan bukan orang Papua lagi, tapi jati diri mereka orang Ibrani. Orang jati diri mereka ada campuran lagi orang-orang Israel, Yahudi yang tertinggal di Papua. Saudara-saudari sebagai penjaga kebun anggur. Haleluya. Iya, jadi Kidung Agung 1:5-6, aku hitam. Haleluya. Keriting, jangan memperhatikan aku hitam, terik matahari membakar aku. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Masih Adonai. Di Amos 9 ayat 7 di sana berkata bahwa aku akan membuat orang Israel seperti orang Ethiopia. Haleluya. Tuhan merubah orang Papua seperti orang Ethiopia. Penemu Nugenia di Afrika menyatakan dia ketemukan orang Papua lagi, di belakang itu Nugenia baru. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Masih Adonai. Nah, kita lihat satu ayat berikutnya itu bahwa kitab Ibrani itu ditulis oleh penulisnya sampai hari ini ragu. Apakah Rasul Paulus? Ya, Rasul Paulus yang tulis. Dia tulis surat kepada orang Ibrani. Karena orang Ibrani itu punya perjuangan iman mereka itu. Mereka tahu bahwa orang Ibrani punya imam namanya Melkisedek. Sehingga mereka tidak mau percaya kalau Yeshua hadir sebagai imam besar, imam agung. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Imam besar, imam agung. Jadi di situ Yosua siapa ini? Ya, di situ siapa ini? Pak Rasul Paulus menjelaskan kembali kepada orang Ibrani. Dia menjelaskan itu begini, haleluya. Ibrani 7 ayat 1-10. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem. Nah, itu dia jelaskan sampai kepada keturunan Lewi. Jadi ya kita lihat dari tadi kita sudah baca Ibrani 1 ayat 1-10 itu kita sudah baca. Jadi imamnya orang Ibrani di dalam Taman Eden itu, di pagar Taman Eden itu Melkisedek. Imamnya orang Israel dari Abraham, Ishak sampai kepada Israel itu suku Lewi. Yang pertama itu diangkat itu Harun dan anak-anaknya, belakangan diangkat suku Lewi. Itu imam-imam. Ya. Terus imam perjanjian baru dan kekal itu adalah Yeshua Masih Adonai. Orang-orang di bumi sekarang yang mendapat penabisan oleh darah Yeshua, percikan darah Yeshua itu mereka adalah imam-imam kecil di bumi yang menopang pekerjaan imam besar di surga Yeshua Masih Adonai. Saudara-saudari terkasih. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan. Nah, kita baca ayat ini supaya kita mengerti. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Yahweh yang Maha Tinggi. Ia pergi menonton Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10. Ya, ini tadi kita sudah baca ini. Jadi di situ dibilang bahwa Imam Melkisedek itu bukan keturunan Abraham dan bukan keluarga mereka. Haleluya. Itu satu, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Jadi Rasul Paulus membuat surat kepada orang di Ibrani menjelaskan bahwa perjuangan iman mereka itu bukan lagi kepada Melkisedek, tetapi kepada Yeshua Masih Adonai. Itu dijelaskan oleh Ibrani 7 ayat 1, judulnya Melkisedek dengan Yeshua imam besar, imam agung. Haleluya. Di situ menjelaskan posisi perbedaannya. Haleluya. Jadi Yeshua itu
adalah imam besar, imam agung sesungguhnya. Dan orang Ibrani harus percaya kembali kepada Yesua orang Ibrani itu. Dia adalah imam besar, imam agung. Haleluya, yang menebus dosa umat manusia. Haleluya, harus percaya kepada dia. Seperti itu diberitahukan kepada orang Ibrani karena orang Ibrani itu mempertahankan. Seperti sekarang macam agama Bunani atau agama Edara Bagai atau agama Yahudi Saduki atau Yahudi Parisi. Mereka bila mereka punya imam besar Musa, mereka pertahankan itu Harun dan anak-anak suku Lewi sampai hari dalam agama Yahudi. Tidak ada perantara. Yesua itu mereka sudah salibkan. Itu menurut orang-orang Yahudi, agama Yahudi Saduki, Yahudi Parisi, agama Bunani, agama Edara Bagai. Agama-agama dalam pagar-pagar. Ya, jadi mereka bilang Yesua itu mereka sudah salibkan. Sekarang mereka menunggu Mesias yang baru yang akan datang. Haleluya. Itu karena pengaruh itu. Maka Paulus menulis surat Ibrani kepada orang Ibrani untuk mengingatkan. Ini suatu, saudara-saudari terkasih, iman itu suatu perjuangan. Tuhan bilang perjuangan. Tadi pagi kami berdoa. Tuhan bilang begini. Ketika kamu sampaikan firman Tuhan tentang orang harus kembali beriman kepada Bapa Yesua Masya Adonai, orang Ibrani itu, haleluya, itu suatu perjuangan iman. Abraham dia berjuang supaya orang turunannya itu harus tetap percaya kepada Yahweh Abraham, Yahwehnya orang Ibrani. Maka orang Ibrani juga mulai dari Ishak, Israel mulai percaya kepada Yahwehnya Abraham. Yahwehnya Abraham itu siapa? Yahwehnya orang Ibrani itu. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Ini mengerti ya. Abraham punya Yahweh itu adalah yang diperkenalkan Melkisedek. Itu Yahwehnya orang Ibrani. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Ini harus mengerti ini bagian ini. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Begitu pula Abraham, Ishak, Israel turun-temurun. Haleluya. Sampai kepada bangsa-bangsa lain diperkenalkan. Israel memperkenalkan nama Yahweh kepada bangsa-bangsa lain. Lalu masuk ke zaman Yesua, juru selamat umat manusia. Nama Yesua itu mulai diperkenalkan ke bangsa-bangsa lain dengan diterjemahkannya Alkitab bahasa Ibrani ke dalam bahasa lain. Haleluya. Haleluya. Pemanya Alkitab bahasa Ibrani yang dari suku Papua punya dibawa oleh Ratu Elizabeth ke Inggris. Mereka terjemahkan di sana. Haleluya. Atau Alkitab yang dong ambil dari Yerusalem sana. Haleluya. Yang kumpulkan dari berbagai-bagai berapa tempat. Haleluya. Dimuat suatu Alkitab diterjemahkan memperkenalkan nama Yesua Hamasya Adonai kepada seluruh bumi. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Kita masuk ke ayat berikutnya ya yang tadi kita uraikan di sini tentang kita masuk lagi ke Ibrani 11, 13 sampai 17. Dalam iman mereka semua ini telah meninggal sebagai orang-orang yang tidak menerima janji itu, melainkan sebagai orang-orang yang melihat hal-hal itu dari jauh dan yakin dengan olehnya juga mengalaminya, bahkan mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan para pengembara di bumi. Sebab mereka berkata demikian itu, mereka menyatakan bahwa mereka sedang mendambakan suatu tanah air. Dan memang jika mereka mengingat-ingat tempat itu, mereka bisa kembali. Yang ada di dalamnya mereka telah keluar. Mereka mempunyai kesempatan untuk kembali ke situ. Tetapi yang sekarang mereka menindukan tanah air yang lebih baik itu ialah tanah air surgawi. Ya, jadi orang Ibrani tahu mereka itu keluar dari mana. Oh, dari Kusali. Tadi orang Kusali itu. Kenapa Kusali orang dari Tanimbar ini? Membantu mereka dari Marga Kelmasko di Tanimbar. Mereka masih pegang cerita itu. Baru dihubungkan dengan apa Roh Kudus. Kami juga belum tahu. Saya juga belum tahu cerita ini. Tapi nanti setelah Roh Kudus membukakan rahasia. Itu baru kami tahu. Baru saya tanya membantu. Mama bilang bahwa kami memang dari Kusali. Sudah tahu kami orang-orang yang turun dari tangga surga, tangga langit. Cerita orang Ibrani di luar Alkitab itu juga maupun juga di dalam Alkitab luar. Orang masih pegang di Israel sana juga. Orang-orang Ibrani masih tahu itu. Di sini ditulis. Mereka bilang kami turun ke bumi menjadi orang asing, orang perantau. Kapan kami kembali lagi ke negeri itu? Mereka merindukan cukup lama.
Mereka kalau seandainya punya sayap kembali, waktu mereka turun itu, langit itu dia tertutup. Tuhan perlihatkan itu tangga dia tertutup ke atas. Tidak bisa dong kembali. Orang Ibrani yang sudah keluar itu. Tuhan kasih tahu seperti itu, Tuhan perlihatkan seperti itu. Jadi mereka di bumi itu perantau, telah menjadi orang asing. Mereka itu sekarang tahu posisi tempat mereka keluar tidak? Tahu. Haleluya. Tahu. Jadi dari Maluku ini dong bilang bahwa mereka itu dari Papua. Haleluya. Posisi yang tadi saya sudah tadi saya beritahukan itu. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Sekarang orang Melbourne waktu Robert isir orang mereka pergi ke Israel sana, dong bikin buku tentang itu perjalanan dari Papua. Itu mereka dalam satu kalimat dong saya baca di dalamnya itu. Seorang dokter saya lupa dia nama itu, Leukman. Dia menyatakan bahwa di timur masih terdapat Firdaus, suatu masa depan yang baik. Haleluya. Nah, ini orang Ibrani Melbourne ini, mereka bisa mau kembali ke situ. Mereka bisa kembali. Dong sudah tahu Papua. Haleluya. Buktinya mana? Buktinya mana? Buktinya mana? Haleluya. Freeport itu saham pertama ditanam oleh siapa? Suku Ruben. Yaitu Mossad itu suku Ruben. Itu keturunan orang Ibrani, orang Israel yang ini di atas ini, yang tuanya punya turunan. Itu Moffat itu dia tanam saham. Dia berebut Papua. Mereka tahu itu. Mereka itu Moffat itu orang Ibrani, orang Israel. Ya, jadi mereka tahu, mereka lihat alat posisi tempat mereka itu, mereka tahu di situ. Tapi sekarang banyak Moffat tahu bahwa lokasi tempatnya ada di bawah. Sekarang dong mau masuk itu tidak bisa, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Mereka bikin gali lubang Papua ini di bawah, baru dong masuk tidak bisa. Karena apa? Pintunya Yeshua HaMashiach sendiri. Aku adalah pintu. Tidak ada seorang pun dapat kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Makanya orang Ibrani mereka menyatakan mereka tidak bisa kembali, kecuali pintunya melalui Yeshua HaMashiach Adonai. Saudara-saudari terkasih. Ada satu rahasia saya mau beritahukan bahwa dari Timika itu belum tembus ke Dea itu karena ada satu batu yang di atas batu itu ada bekas kaki Rasul Petrus. Bekas kaki Rasul Petrus. Haleluya. Dan itu tidak bisa tembus. Saudara-saudari terkasih. Ini satu misteri rahasia Papua saya beritahukan. Haleluya. Nah, karena itu Tuhan yang memberitahukan, kami saya beritahukan. Dengan demikian orang Ibrani, orang Israel dari suku Yahudi atau manapun juga itu, sekarang mau lari kemana? Kamu menuju ke surga. Pintunya hanya satu, Yeshua HaMashiach Adonai. Bukan pintunya ada di Yerusalem atau ada di Papua atau ada di Roma sana, Eropa, Amerika. Kalau orang beriman sana sini itu salah iman. Bilang dong bangun gereja, organisasi gereja ini, organisasi dari Roma, dari Eropa, dari Amerika, dari Rusia, dari Indonesia. Sekarang sudah tumbuh seperti jamur. Terlalu banyak denominasi gereja di muka bumi ini. Agama banyak, gereja banyak di muka bumi ini. Oke saja itu bisa bangun untuk cari kepentingan perut ini. Pelayanan perut. Saudara-saudari terkasih. Tetapi iman itu harus, perjuangan iman itu kepada Yeshua HaMashiach Adonai. Karena dia adalah pintu. Maka Yohanes 14, 14:6 itu di sana. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa dia? Yeshua HaMashiach Adonai. Dia pintu. Haleluya. Sekarang kau mau tembus, kau mau gali lubang ke bawah sampai di Freeport, di bawah ke dalam, baru kau mau masuk bikin tempat. Tidak bisa. Itu pun juga di bawah itu dipele. Kau palat dari Israel, kau bawa dari manapun juga tetap pele, tetap hancur. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Karena tempat Tuhan masuk keluar itu Tuhan sendiri lindungi. Pagari. Haleluya. Saudara-saudari, sekarang ini saya mau beritahukan kamu harus bertobat bangsa-bangsa. Haleluya. Harus bertobat dan harus beriman. Perjuangan iman itu bukan kamu jangan taruh kepada itu gereja ini tuh datang dari Martin Luther itu datang dari Eropa. Jadi kita percaya Eropa. Mungkin orang masuk surga melalui Eropa atau Amerika atau Roma atau ini. Itu semua itu salah beriman. Iman itu harus diluruskan.
Demi kotopai kodo. Kepada siapa? Yeshua Amasia Adonai. Ini suatu perjuangan saudara-saudari terkasih. Karena apa? Manusia itu sudah didoktrin oleh Roma, Eropa, oleh Clemens, oleh Martin Luther, oleh Calvin, dan berbagai-bagai agama sudah mendoktrin manusia. Sehingga manusia itu pikirannya sudah dimiringkan semua. Tidak ada pikirannya mengarah kepada Yeshua Amasia Adonai. Orang yang mengarah kepada Yeshua Masih Adonai dalam hatinya itu tidak ada fanatik agamawi. Ingat baik-baik, saudara-saudara terkasih, ini berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Saya sampaikan ini oleh dorongan Roh Kudus bahwa semua perjuangan iman kepada Yeshua Masih Adonai. Percaya, kita tidak lihat tapi kita percaya bahwa Yeshua Masih adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yeshua. Haleluya. Sekarang orang Ibrani sudah tahu. Haleluya. Melbourne di Yerusalem, dong sudah tahu. Moffat dan mereka ini sudah tahu. Haleluya. Israel dan juga Amerika bersatu karena mereka itu keluarga Israel. Haleluya. Sekarang mau kita lihat, kita kuasai Papua dan kita miliki Papua dan lain-lain karena kita punya tanah air. Mereka orang Papua di sana, yang ada di sana itu mereka kulit hitam, rambut keriting, itu bukan orang Papua, itu bukan orang Israel. Nah, itu mimpi-mimpi. Bisa buat. Tetapi saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Hamasya Adonai, saya mau kasih tahu bahwa ada satu rencana besar yang Tuhan taruh orang-orang asli Papua di sini untuk harus percaya kembali kepada Yeshua. Karena kenapa? Orang Papua adalah orang penjaga pintu gerbang timur itu, saudara-saudari, tempat Tuhan masuk keluar ke bumi. Penjaga kebun anggur. Haleluya. Makanya di Kidung Agung 2, di Kidung Agung 1 ayat 5 dan 6 menyatakan bahwa jangan memperhatikan bahwa aku adalah aku hitam, namun aku cantik. Haleluya. Aku adalah menjaga kebun anggur. Matahari membakar aku. Haleluya. Haleluya, saudara-saudari. Haleluya. Kami ini juga adalah genetik dari turunan kaum-kaum suku Yehuda. Haleluya. Dari suku-suku Yehuda. Ada orang Ibrani-nya di dalam yang tersebar di Maluku dan juga di Papua dan di Maluku. Saudara-saudari terkasih. Dan ada orang-orang Israel yang tersebar. Dan itu merupakan suatu misteri ilahi yang Tuhan taruh dalam rencana penamatan agungnya di akhir zaman. Karena apa? Bapa Yahweh itu mengetahui pikiran manusia bumi ini. Manusia itu pikirannya jahat dan manusia itu pabrik dosa. Siapa yang tidak tahu pikiran manusia ini? Yahweh itu mengetahui A sampai Z. Manusia itu otaknya begini, otaknya begitu, kejahatannya begini, kejahatannya begitu. Itu Bapa di surga mengetahui, saudara-saudari terkasih. Maka suatu tempat. Nah sekarang, orang Ibrani itu mau kembali ke situ. Tapi tidak. Mereka bilang tidak. Ya, di 13 itu di situ di sana menyatakan bahwa ya, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Itulah tanah air surgawi. Karena itu Elohim tidak malu akan mereka untuk dipanggil Elohim mereka, karena dia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Haleluya. Elohim yang orang Yahudi, Ibrani, Yerusalem, dong panggil di sana Yahudi. Itu sama dengan Elohim yang dipanggil oleh orang Papua. Haleluya. Orang di sana. Kenapa? Yeshua itu orang Papua. Dia masuk keluar lewat Papua. Haleluya. Orang Ibrani di sana tidak malu. Sekarang orang-orang Papua pergi ke Yerusalem sana. Orang di Yerusalem sana dari suku-suku Lewi. Mereka lihat dalam alat dan juga dengar suara Tuhan. Diberitahukan bahwa sebenarnya Yeshua itu ada di Papua. Sesungguhnya yang aslinya ada di Papua. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, dan ini bukan rahasia lagi. Saudara-saudari terkasih. Sekarang Tuhan menunggu pengakuan dari orang di seluruh dunia. Makanya di channel saya itu ada 10 channel. 10 episode saya masukkan di situ. Meterai kitab Wahyu 5, Ibrani 5, Wahyu 5, ayat yang ke-1 sampai dengan 14 sudah terbuka. Yang isinya apa? Yeshua lahir di Morogo, Petagan, Mewo di Papua. Haleluya. Dan itu Yeshua Amasya Adonai yang asli. Haleluya. Sekarang bangsa-bangsa punya kekuatan ilmu. Mereka bersatu baru datang membunuh Yeshua di atas Papua tidak akan dapat. Haleluya. Itu yang makanya Yeshua bilang berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Dia akan datang dari timur ke barat. Haleluya. Alkitab dia keluar dari mana? Yerusalem. Tapi pengajaran dia keluar dari mana? Dari Sion, dari Papua. Haleluya. Saudara-saudari, pengajaran itu dia keluar dari Sion, dari Papua. Di Mika 2 ayat. Di Mika
2 ayat 1-6 dan juga di Yesaya 2 ayat 1-6. Haleluya. Marilah kita naik ke rumah Yakob. Haleluya. Rumah Yahweh Yakob di ulu sungai Yordan. Haleluya. Jadi Ibrani itu artinya menurut yang lama yang mereka terjemahkan itu, mereka bilang itu orang-orang di seberang sungai Yordan. Haleluya. Orang-orang di sebelah sungai Yordan. Haleluya. Ibrani itu artinya anak-anak ilahi yang jauh tersembunyi. Dia punya tanah air aslinya itu ada di Papua. Makanya dong bilang Freeport itu dipertahankan. Kami juga berdoa habis-habisan saudara-saudari hadapan Tuhan untuk Freeport harus ditutup. Karena Freeport itu banyak orang mati kiri kanan. Tapi Tuhan bilang tidak. Tuhan tidak mengendaki Freeport itu ditutup. Haleluya. Memang itu sengaja ditaruh di situ. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Dan itu semua pengaturan Adonai, Amasya Adonai, Abah Yahweh di surga. Haleluya. Dan memang Tuhan punya negeri, Tuhan punya kota, Tuhan punya Taman Eden yang Tuhan taruh di atas Papua. Jadi sekarang kita mau orang Papua mau bikin apa? Haleluya. Ya, kita harus kembali bertobat, ketemukan jati diri. Makanya Tuhan bilang begini sama orang Papua dalam suatu doa. Haleluya. Hai orang Papua, hai anak dari Papua, kau dengar, kau ketemukan jati dirimu bahwa kau orang jauh di asli. Haleluya. Kalau kau sudah ketemukan itu, maka Tuhan akan memulihkan kepada kau. Tuhan akan memulihkan segala sesuatu yang sekarang kau sedang dambakan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Tetapi tunggu dulu, harus kepada siapa? Perjuangan iman kepada Yesua Amasya Adonai, orang Ibrani itu. Haleluya. Titik. Iman kepada orang Ibrani itu. Haleluya. Jadi kalau orang beriman kepada orang Roma, Eropa, Amerika, Indonesia, karena agama-agama itu datang dari sana, atau dominasi gereja pusat-pusatnya ada di sana, itu salah beriman, itu salah alamat, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Alkitab itu saja dari orang Ibrani. Haleluya. Jadi imannya itu harus kasih lurus kepada Yesua Amasya Adonai. Haleluya. Percaya yakin kepada Yesua Amasya Adonai. Iman ini harus diluruskan. Ini perjuangan iman, saudara-saudari terkasih. Ini saya mulai bicara begini. Banyak yang sudah fanatik dengan Roma. Sudah fanatik, orang Papua sudah difanatik dengan Roma, dengan Eropa, dengan agama-agama Amerika dan lain-lain. Itu mereka bilang, ini orang ini bicara apa? Kami punya gereja juga ada, organisasi juga ada. Kami punya agama juga ada. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Jangan salah iman, salah beriman. Jangan salah alamat. Haleluya. Iman yang asli kepada Yesua Amasya Adonai, itulah yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Pengakuan iman itu penting, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Kenapa Pak Petrus bisa dapat kunci? Kunci diberikan kepada Petrus. Ketika dia bertanya kepada 12 murid yang mereka diuji. Menurut kamu, hai 12 murid, aku ini siapa? Haleluya. Ada yang bilang dia pokoknya dong jawab apa adanya. Ada yang bilang engkau adalah Mesias, engkau adalah nabi, salah satu dari nabi, engkau adalah Elia. Pokoknya banyak mereka katakan. Tapi Petrus dia berdoa diam-diam baru dia tanya. Petrus dia berdoa diam-diam. Dia berdoa sama siapa? Bapa di surga melalui Roh. Bapa di surga, Roh, ini siapa ini sebenarnya Yesua ini? Begini Roh Kudus kasih tahu. Itu Mesias, Amasya, anak Yahweh yang hidup. Sudah, begini Yesus langsung kasih tahu, Petrus, menurut kamu siapa aku? Begini Yesus Petrus bilang, engkau adalah Mesias, Amasya, anak Yahweh yang hidup. Begini Yesus bilang sama Petrus, bilang begini, Petrus, bukan kamu yang kasih tata, Bapakku di surga yang kasih tahu, itu yang kau kasih tahu. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Maka Yesus bilang apa? Kamu pintar. Kamu sudah tanya Bapa di surga. Bapa kasih tahu kamu. Sehingga itu yang kau jawab. Dari jawaban itu bukan dari kamu. Tapi dari Bapa yang kasih tahu sama kamu. Itu yang beritahu sama saya. Jadi Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya lagi. Kunci ku berikan kepadamu. Haleluya. Apa yang kau lepaskan di bumi sudah terlepas surga. Apa yang kau ikatkan di bumi sudah terikat di surga. Matius 16 ayat 16 sampai dengan 18. Saudara-saudari terkasih, haleluya, titik. Petrus dapat hadiah, haleluya. Haleluya. Dia menjadi soko guru, haleluya. Saudara-saudari terkasih, ini pengakuan iman kepada Yesua itu Mesias, anak Yahweh yang hidup. Haleluya, pengakuan Yesua Amasya Adonai, haleluya. Jadi
Yesua punya marga itu adalah Yahushua, Yahushua, nama dari Yahweh. Haleluya. Amasiah itu adalah apa? Haleluya. Amasiah itu adalah yang diurapi, darah yang hidup di dalam Yesua. Amasiah Adonai. Adonai itu siapa? Titel nama kebesaran yang disebut dalam bahasa Yunani disebut Tuhan itu, Sebaot itu. Tetapi dalam bahasa ini disebut Adonai, Tuhan. Dia panglima bala tentara yang telah menang atas maut, iblis, dosa, dan kedagingan. Telah dikalahkannya. Haleluya. Dia telah bangkit, menang, hidup. Haleluya. Naik ke surga. Dan dia akan datang sebagai raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara-saudari terkasih, ini yang disebut Adonai. Adonai itu dalam bahasa Me itu, kalau Adonai, Nai itu dalam bahasa Me itu Bapa. Nai itu Bapa. Haleluya. Nai Tai. Haleluya. Adonai. Haleluya. Adonai itu nama kebesaran. Nama titel kebesaran Yesua Amasiah yang telah menang atas maut, iblis, dosa, dan segala kedagingan dan segala dewa-dewi suku-suku bangsa. Yesua sudah mengalahkannya. Dia panglima perang, dia raja di atas segala raja, dan dia jagoan di atas segala jagoan. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Iman ini kepada Yesua. Haleluya. Jangan kepada nama-nama yang diberikan oleh manusia, bangsa-bangsa, supaya orang lain itu pergi percaya orang, supaya akui orang, suku-suku lain akui orang. Haleluya. Haleluya. Ini waktunya untuk Ibrani dia bangkit. Gen genetik darah-darah Israel dalam tanda darah, Ibrani dalam tanda darah, untuk bangkit menyatakan yang sebenarnya. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, ini yang disebut dengan tanda darah Yesua Amasiah Adonai. Haleluya. Ada 3 yang bersaksi tentang Yesua di surga, yaitu firman, Yahweh dan Roh. Ada 3 yang bersaksi di bumi, yaitu darahnya, air yang keluar lambung, dan juga Roh Yesua sendiri. Roh Amasiah itu sendiri. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua Amasiah Adonai. Perjuangan iman kepada Yesua Amasiah orang Ibrani itu. Adonai orang Ibrani itu. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Di bawah kolong langit tidak ada nama yang diberikan oleh manusia menyelamatkan manusia. Tidak ada. Di bawah kolong langit nama yang diberikan oleh Bapa di surga kepada Yesua Amasiah Adonai orang Ibrani itu. Haleluya. Itulah yang akan menyelamatkan manusia. Saya dan saudara. Haleluya. Dan barang siapa yang percaya, itulah yang dia akan menyelamatkan ini. Haleluya. Dan sesungguhnya kebenaran rahasia-rahasia Injil firman Tuhan ini dibukakan dari mana? Di surga itu. 4 Injil ada di bumi, tidak dimuat dalam 4 Injil itu. Kenapa? Dan Alkitab itu, tapi kenapa itu dibukakan? Di surga itu terdapat, di perpustakaan surga terdapat itu Injil yang kekal. Di Wahyu 20, di 14 ayat 6. 3 malaikat membawa Injil yang kekal. Haleluya. Untuk menghakimi suku, bangsa, kaum, dan di seluruh bumi. Injil yang kekal itu muatan. Semua dimuat. Saudara-saudari, sampai set bagaimana Yesua itu dia lahirkan, di mana dapat tali pusarnya, di mana dia punya, di mana semua diuraikan. Sampai set dulu Yesua sebelum turun ke bumi tinggal di mana. Haleluya. Semua diuraikan dalam Injil yang kekal itu. Kita baca terakhir supaya kita berdoa, aminkan. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Dari kitab Wahyu 14, haleluya, 6. Pemberitaan tentang penghakiman, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal yang memberitakan Injil yang kekal. Padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Makanya di Alkitab Yohanes ayat terakhir di sana menyatakan bahwa seagaknya kalau dunia ini memuat, kalau Alkitab ini dimuat semua, maka dunia yang agaknya tidak dapat memuatnya. Haleluya. Ini yang nanti dibongkar di akhir zaman bagi kepada orang-orang yang bertanya-tanya kepada Tuhan. Haleluya. Siapa Ibrani, siapa ini? Itu yang Tuhan beritahukan lewat kami. Saudara-saudari terkasih, dan kami terlalu yakin dan percaya sekali sampai saat ini. Haleluya.
Jadi Injil yang kekal itu muatannya ada di surga, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Dan ini firman Tuhan ini akan dibukakan di akhir zaman dan sedang dibukakan, dan sebagian saya sudah tadi sampaikan ini. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Perjuangan iman kepada Yeshua Amasya Adonai orang Ibrani itu. Haleluya. Kita semua harus berjuang ya. Haleluya. Sekarang orang-orang yang umpamanya dari denominasi ini atau dari agama ini mau kembali ke sana kan rasa berat. Ini perjuangan. Itu memerlukan suatu perjuangan. Saudara, tadi baru Tuhan kasih tahu kami perjuangan iman. Perjuangan iman. Bagaimana? Banyak orang percaya ini, percaya itu, percaya sana, percaya ini, percaya agama, percaya ini. Tetapi sesungguhnya mereka belum percaya kepada Yeshua Amasya Adonai orang Ibrani itu. Haleluya. Makanya tadi pagi Tuhan memberitahukan bahwa perjuangan iman kepada Yeshua Amasya Adonai orang Ibrani itu harus disampaikan. Maka saya telah sampaikan ini. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai, diberkatilah yang telah berbagai mata yang melihat, telinga mendengar, hati yang percaya, dan kaki tangannya melakukannya, dan percaya kepada iman, perjuangan iman kepada Yeshua Amasya Adonai orang Ibrani itu. Tuhan memberkatinya. Bapak yang baik, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Sekarang mereka akan mengikuti dan mereka akan tahu bahwa dulu di Taman Eden ada orang Ibrani, ada Adam yang diciptakan. Haleluya. Lalu di sana Yeshua itu adalah orang Ibrani asli. Nah, Bapak di dalam nama dan hamba sudah menyampaikan apa yang Bapak sudah memberitahukan kepada kami. Haleluya. Dengan demikian membangkitkan para iman-iman daripada orang-orang Papua asli maupun juga orang-orang Ibrani di mana saja mereka berada, dan orang-orang Israel saja di mana saja mereka berada. Agama-agama jauh di Seduke, jauh di Perisi, jauh di Bunani, jauh di Daga, Bagaya, Bapak dan lain juga agama-agama lain kembali beriman dan percaya kembali kepada Yeshua Amasya Adonai. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, Raja semesta alam. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.